Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan praktek tentang mikrotik menggunakan GNS3. Ini sudah pernah ada di video yang kemarin untuk instalasinya. Cuman untuk video ini saya menggunakan mikrotik sama aja ya. Intinya sama aja dengan yang kemarin. Kalau kemarin menggunakan VMware, kita menggunakan mikrotik, ini sama, image-nya juga sama. Sistemnya sama aja, konsepnya sama, jadi cuman beda aplikasi. Oke. Untuk ini kita akan melakukan add image-nya mikrotik. Untuk link download akan saya berikan di deskripsinya nanti ya. Ini lalu kita sini, kita klik ini. Oke, untuk ini jangan sampai salah ya, kita akan run di GNS 3 VM, bukan di lokal komputer ya. Oke, lalu di next. Ini terserah nama, saya pakai mikrotik. Next, ini default aja, ini biarkan. Nah, untuk lalu ini kita klik new image, kita klik browse, kita arahkan. Ini sudah saya download. Nah, setelah di download di ekstrak ya. Oke, ini lalu kita tunggu dulu sebentar, dan masih uploading. Tergantung besar image-nya ya, bisa lama bisa cepat, juga tergantung dari koneksi. Maksud saya dari kecepatan harddisk juga pengaruh di sini ya. Oke, lalu di finish. Oke, jadi di sini kan logonya masih komputer ya, kita maunya logonya dia mirip dengan mikrotik. Oke, kita rubah di simbol ini, browse. Kita tunggu sebentar, dia lagi loading, lagi ngeload, tunggu sebentar aja. Oke, klasik, kita cari firewall bisa atau router, terserah ya. Kalau saya cenderung pakai router aja. Ini router firewall, saya pakai ini, mau terserah ya kalian mau pakai yang mana, itu nanti terserah kalian. Oke, nah ini sudah. Lalu kita cek di network. Di network itu defaultnya dia dipakai 1, kita pingin 10. Nah, lalu untuk ethernet ini kita rubah namanya ether. Ini ya, ini 1 ya. Oke, kita kita play. Oke, sudah keluar. Oke, lalu kita add di sini. Nah, agar ini bisa kita setting, bisa kita menggunakan setting melalui telnetnya, melalui CLI command, atau kita bisa langsung menggunakan winbox. Nah, ini saya akan langsung menggunakan winbox. Kita pakai ini jangan lupa. Oke, lalu untuk cloud ini ada yang perlu diperhatikan, ada 2 ethernet. Ini settingannya ada di virtual kalian masing-masing ya. Untuk defaultnya ini koneksi ada di host, ini koneksi di NAT. Nanti apa host apa NAT kita jelaskan berikutnya. Untuk sementara ini gunakan yang ETH1 yang di NAT ya, kita cancel aja. Oke, kita langsung koneksikan NAT, kita pakai ETH1, ini kita pakai ETH0. Oke, kita nyalakan. Nih, lalu kita coba di winbox ya. Ini belum muncul, kita refresh sampai dia muncul. Oke, masih cari. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ini IP addressnya masih 0, refresh lagi. Nah, oke, IP addressnya sudah sesuai. Kalau IP addressnya masih kayak tadi 000, kalian refresh lagi ya
sampai dia punya IP address. Nah, IP address ini dapat dari mana? Ini didapat dari mana tadi ya? Oke, ini. Nah, cloud ini sebenarnya dia terkoneksi ke server kita VMware. Oke. Nah, di sini dia dapat koneksi ke VMware kita ini. Oke. Lalu kita kembali ke Winbox. Oke, sudah dapat sekian. Oke, langsung kita connect. Nah, untuk old passwordnya ini kan kosong defaultnya, kita biarkan kosong. Lalu ini terserah mau password apa, cuman harus diingat ya, jangan sampai lupa karena ini kita akan pakai terus nantinya. Oke, kita cek IP-nya tadi di mana. Kita bisa cek di DHCP client karena dia DHCP ya. Oke, ini. Nah, ini. Oke, lalu kita akan berikan IP ke Ether yang lain yang akan kita hubungkan ke sebuah PC. Jangan lupa VM3 koneksinya kita pakai Ether 1 ya, nanti itu bisa kita perbaiki sementara biarkan aja dulu. Oke, ini kita nyalakan. Seharusnya kalau di Mikrotik tuh mulainya Ether 1 ya, bukan Ether 0. Oke, nah kita nggak mau setting ini manual, ini kita setting cukup di sini. Jadi kita setting di Mikrotiknya ya, dia sebagai DHCP server. Oke, kita kembali ke IP, kita kembali ke address dulu. Nah, sebelum setting DHCP server, pastikan port yang akan kita gunakan terhubung ke PC itu dikasih IP dulu ya. Oke, kita kasih IP ini. Untuk sementara kita pakai yang satu kelas ya, jangan beda kelas dulu, karena kalau beda kelas nanti nggak akan bisa connect. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini karena ini kan dapat IP-nya apa? Kelas C. Nah, ini kelas C. Nah, kelas C itu subnetnya defaultnya berapa? Defaultnya adalah /24. Oke, jadi untuk kategori-kategori itu nanti kita akan belajar sekalian praktek ya. Jadi 0 di 1. Oke, ini untuk networknya. Nah, ini nanti ada di bab subnetting, bisa juga kalian baca-baca ya. Oke, nah jangan lupa, oh ya maaf, ini subnetnya jangan lupa /24 ya. Oke, untuk Ether ini interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Nah, tadi kan kalau di GNS 3 kan Ether 0 itu ada Ether 1 ada Ether 2. Nanti kita perbaiki, sementara biarkan aja dulu. Oke, di apply, di oke. Nah, kalau sudah dicek ulang ya, double check sudah benar, karena ini nanti pengaruh sekali di kita setting DHCP server. Oke, masuk ke DHCP server, kita klik setup. Kalau ini benar, kita akan otomatis ya next. Nah, ini sudah benar, langsung dia address space-nya ngambil networknya. Kalau umpamanya ini tidak seperti ini, anggap kalian sini 0.1 0.2 0.3, double check dulu IP-nya. Oke, next. Oke, gateway-nya ngikut punyanya Mikrotik. Oke, sudah benar ya, next. Ini ringnya jadi 2. Kenapa mulai 2? Karena satunya sudah terpakai kan, jadi maksimal 254. Oke, di next. Ini defaultnya DNS servernya, ini ikut koneksi tadi, koneksi dari ke cloud, ke internetnya. Oke, terus di next. Nah, oke, list time ini apa? List time itu ibaratnya kita minjamkan IP. Jadi berapa lama si klien itu akan memakai IP tersebut. Kalau seumpama itu adalah ruang publik seperti wifi publik, usahakan list time-nya tuh pendek. Kalian buat paling enggak 15 atau 30 menit, terserah ya, tergantung kebutuhan nanti itu. Tapi kalau
umpamanya kayak di rumah, di kantor yang memakai hanya orang-orang itu aja yang ada di lingkup kantor, ya paling tidak buat 3 hari ya, 3 hari atau 7 hari. Jadi ketika lebih dari 3 hari komputernya dimatikan atau di restart, otomatis saya dapat IP baru lagi. Oke, ini kita next. Komplit. Double check ini ya, perhatikan kalau ininya masih merah, warna merah ya, itu kebanyakan adalah kalian salah setting di IP ini. Jadi salah setting di IP interface. Double check ya nanti ya, ada yang salah setting di mananya. Oke, ini bisa kita close. Nah, kita kembali ke sini, kita kembali ke PC. Oke, kita PC ini kita konsul. Jadi untuk ini kan karena memang tidak ada fisiknya, kita harus pakai langsung ke seumpamanya. Bagaimana kalau komputer secara fisik, misal kita Windows, macOS, Linux sama sebenarnya ya konsepnya. Yang penting kita paham konsep, kita itu tinggal nyari tempat untuk setting IP-nya. Misal di sini kayak ini saya pakai Windows 11 ya, ini webphone setting bisa setting, dan seharusnya kalau memang di HCP ya kita nggak perlu setting lagi. Oke, ini kita karena ini simulasi kita setting dulu ya. Untuk ini kita cukup ketik IP. Kok kemarin kan kita ketik 192 ya, nah sini nggak usah DHCP. Oke, nah kalau perlu tulisan Dora dia dapat. Oke, kita show IP, kita cek ya. Oke, dia sudah dapat IP. Ini sesuai dengan ringnya. Ini adalah gateway code dengan IP si port tadi ya, yang di mikrotik. Ini DNS nya dia pakai ini DNS server, DHCP servernya ini ya, sesuai dengan yang kita setting. Oke, ini sudah dapat, kita ping ya, dia harusnya bisa ke 192.168.1. Oke, nah ini sebenarnya kan terkoneksi ke internet. Nah ini, oke kita buka aja mikrofonnya, kita lihat di telnetnya. Oke, ingat password tadi ya. Oke, ini kita oke, ini si mikrotik sebenarnya sudah terkoneksi ke internet. Kita ping aja ke Google. Sudah terkoneksi kan. Nah, sekarang seharusnya kalau secara logika PC-nya connect kan ya. Kita coba dulu. Ping. Dan tidak bisa. Kenapa begitu? Oke, kalau kita gunakan switch, otomatis tidak ada blocking di sini. Jadi ini langsung bisa koneksi ke sini. Nah, itu sangat bahaya dan sangat tidak disarankan untuk sebuah jaringan kantor, sekolah, atau karena apa? Karena akan rawan terkena serangan. Karena itu kita memakai mikrotik sini sebagai jembatannya juga, sebagai blocking juga bisa. Jadi nantinya setiap yang akan masuk ke PC akan difilter di sini dulu. Jadi nanti kita belajar firewall, blocking dan lain-lainnya di sini, oke? Jadi si PC1 tidak akan bisa koneksi ke internet jika tidak ada setting di sini. Jadi dia hanya bisa lokalnya dia saja. Oke, gimana agar dia bisa connect? Ada settingan di firewallnya. Oke, nanti pembahasan firewall berlanjutnya akan kita bahas bertahap sekaligus untuk memahami fungsi-fungsi firewall di mikrotik. Oke, kita masuk ke Winbox lagi ya. Kita ke IP, kita ke firewall. Oke, nah di sini yang kita pakai bukan filter ya. Kalau filter itu untuk blocking nantinya ya, dia juga bisa untuk blocking, bisa untuk menentukan koneksi apa aja yang bisa masuk dan berbagai macamnya. Nah kita yang akan masuk NAT. Oke, apa itu NAT?
akan kita pelajari secara bertahap ya, karena kalau langsung kita pelajari hari ini juga akan panjang sekali pembahasannya. Oke, lanjut. Ini masuk ke sini. Oke, ini ada source net, destination net, input output, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Sementara ini dulu ya. Oke, lalu kita pahami dulu konsepnya ya. Oke, ini dia mengirim data ke sini, tapi juga mengirim data ke sini. Gerbangnya melalui mana? Gerbangnya kan ini internet, ini blockingnya, temboknya, firewallnya, routernya. Maka dia masuknya kan dari sini. Oke, bisa dipahami. Dia masuk dari sini, dia juga keluarnya dari sini. Maka yang kita setting adalah eternalnya. Oke, kalau di mikrotik berarti ether 1 ya, nanti kita benerin tuh biar nggak bingung ya. Oke, nah yang kita setting itu cukup di outnya aja, karena kita pingin ya kan bisa mau disetting dua-duanya, dia akan blocking nantinya ya. Itu akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi cukup di satu settingan aja. Oke, kita di sini. Nah, ingat ether 2, jadi outnya ini outnya maaf di ether 1 ya, ini di ether 1. Oke, jadi ini dia akan komunikasikan lewat sini dengan si internet ini, komunikasikan di sini, bukan di sini. Kalau di sini dia komunikasi secara lokal dengan mikrotiknya, bisa dipahami ya. Jadi dia cuman koneksi secara lokal menggunakan ether 1 ini atau ether 2 di sini ya. Jangan ketika dia ingin berkomunikasi dengan dunia luar maksudnya, nanti ini bisa ya banyak sekali jaringan, nanti secara bertahap aja. Dengan dunia luar kita yang kita pakai adalah eternal ini atau ether 1 di mikrotiknya. Berarti outnya, jadi out ke sini, dia komunikasi keluarnya ya, itu adalah ether 0 atau ether 1. Oke, ether 1. Lalu ini actionnya kita pilih mesh query. Nah, mesh query itu apa? Nah, banyak sekali nanti. Jadi ini secara kita bertahap ya. Bentar, seperti ini dulu. Mesh query itu jadi IP kita disamarkan agar bisa terkoneksi keluar, karena kalau IP kita terekspos keluar itu sangat bahaya untuk keamanan jaringan. Oke, apply. Oke, ini sudah. Oke, kita coba, seharusnya bisa apa enggak? Bisa. Jadi si PC sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dia bisa komunikasi lokal juga. Oke, aman. Jadi sementara untuk video ini cukup di sini dulu. Kita akan bahas selanjutnya untuk masalah firewall sederhana aja ya. Jadi misal saya punya sebuah departemen, 2 departemen, ada sebuah klien, setiap departemen itu punya sebuah klien, punya sebuah server ya. Nah, yang boleh koneksi itu servernya toh, kliennya nggak boleh. Jadi yang boleh komunikasi baik itu antar departemen atau keluar itu cuma server, dan kliennya harus kita blok. Oke, kita akan pelajari untuk video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.